Kita pergilah. Tiba-tiba jam 9-an Suci hilang. Maksudnya gimana nih? Berapa menit kemudian, ada setengah jam atau sejaman lah, kita nemu Pom Mimi berserta warung kayak pecel lele. Oke. Aku dan Suci kaget lah. Lah, kok bisa nenek tahu? Emang kenapa nih sama warung itu? Gak ada apa-apa. Cuma di jalan itu pernah ada kecelakaan beruntun. Salah satu mayatnya tidak ditemukan. Dan mungkin bisa jadi itu adalah arwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin serak. Oke nih sob, kali ini gue sudah menghadirkan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalaman ya ketika ia sedang berkunjung ke salah satu rumah, yaitu rumah kawannya yang berada di daerah Garut. Gue juga kurang pasti ya ini daerah Garutnya mana dan gue juga belum pernah ke sana. Tapi intinya dia mengalami beberapa kejadian yang menurut gue ini masih apa ya, bisa dibilang masih susah untuk dimasukkan secara logika. Dan penasaran sama siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam Teh Fanya. Selamat malam. Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah hari ini baik sekali. Alhamdulillah Teh, terima kasih nih Teh. Ya. Udah mau hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya. Dan ini pengalaman yang susah apa ya, bisa dibilang susah dimasukin secara logika nih. Iya betul. Kenapa sih Teteh? Kenapa memaksakan untuk tetap berangkat? Karena di situ posisi aku ngajak temen ya. Dan temen aku pun udah aku bilang mau balik Bandung atau lanjut aja. Tapi temennya tetap maksa untuk udah lanjut aja. Jadi kita lanjut aja. Kan udah dikasih peringatan nih sama beberapa orang nih. Iya betul. Kenapa nggak mau terbalik? Kita tetap melanjutkan jalan itu karena teman saya juga udah tanggung mungkin ya. Udah tanggung gitu. Udah di pertengahan jalan. Jadi kita udah aja lah lanjut aja gitu, ngapain kita putar balik capek-capek gitu. Jadi ya udah kita lanjut. Oke, dan yang lebih parahnya lagi nih ada sebuah mobil bak dan ternyata di dalamnya itu gak ada supirnya. Iya betul, itu memang gak ada supirnya. Kacau juga sih, oke. Tapi kapok sih? Kapok, terbilang kapok. Karena kenapa? Karena kejadian hal mistis, aneh seperti itu jadi membuat kita trauma. Oke. Dan semuanya ini bertepatan di malam Jumat Kliwon Teh. Iya betul. Oke, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya Teh. Nah buat kalian semua nih yang penasaran sama ceritanya Teh Fanya seperti apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Teh, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Jadi aku punya kejadian di 2026 bulan Mei. Oke. Itu aku awalnya tuh ngajak teman buat main ke rumah teman aku yang satu lagi di Pamengpeuk. Nah, aku WA lah temen aku. Aku bilang gini, Suci, yuk kita ke rumah Tania, teman aku di Pamengpeuk. Suci bilang gini, ntar ya, gue mikir dulu. Takut gue ada acara. Di situ gue nunggu balasannya. Nunggu balasannya, terus dia nggak balas. Ya udah ayo, tapi gue nggak bisa pagi. Gue bisanya sore.
bisanya sore. Terus aku bilang ya udah deh nggak apa-apa, sore jam berapa, jam 3 jam 4 paling, dia bilang gitu. Otomatis aku kan udah siap-siap nih jam 3 nih, dan ternyata dia datangnya telat. Jam berapa? Jam 5. Dan aku bilang gini, aku teleponin, kamu di mana? Bentar, ini masih ada acara. Kenapa nggak datang jam 4 atau jam 3? Maaf, acaranya baru beres jam 4. Ya udah. Ya udah lu siap-siap dulu aja. Dia siap-siap, aku nungguin. Dan dia udah beres, kita ketemuan di Cibiru. Ketemuan di Cibiru. Di situ kita pergi jam 5. Pergi jam 5, kita kan nggak tahu lewat mana nih jalannya. Jadi kita pakai Google Map. Pakai Google Map, kita jalan. Dan ternyata di jalan itu macet, segala macam, banyak halangannya. Dan sampai setelah maghrib, kita sempat istirahat di warung. Ibu warungnya tuh nanya, mau kemana Neng? Malam-malam begini gitu kan. Kita bilang, mau ke Pamengpeuk Bu, ke rumah teman saya. Di mananya Neng? Itu dekat pantainya Bu, gitu kan. Lewat mana Neng? Gak tahu Bu, ini saya ngikutin Google Map aja. Ya udah Neng, hati-hati ya, jangan sampai lewat gunung gelap gitu kan, ibu itu bilang. Oh ya Bu, kita jawab gitu sambil kita gak tahu gunung gelap yang mana sih gitu. Aku sama Suci tuh bilang, gunung gelap yang mana sih gitu. Kita tuh kan pergi 2 motor. Aku semotor, Suci semotor gitu. Jadi kita tuh pergi 2 motor gitu. Dan yang di depan itu aku, di belakang itu Suci. Suci emang agak lambat bawa motornya. Dan setelah itu kita udah beli makanan gitu, beli minuman. Kita pergilah. Tiba-tiba jam 9-an Suci hilang. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, kita udah nyampe ke pedesaan. Itu ada satu desa yang pemukimannya tuh nggak banyak. Jadi pemukimannya tuh sedikit. Jadi rumahnya itu berjarak jauh. Dan di situ pun banyak kebun, banyak hutan, pepohonan. Di situ kita tiba-tiba berpisah sama Suci. Dan aku bilang, lah kok Suci hilang? Suci mana? Gak ada. Di situ aku teleponin Suci terus. Di situ aku WA Suci. Berapa jam kemudian Suci baru balas, ini aku jalan sesuai Google Map, tapi kok gak ada lu? Suci bilang gitu. Lah gue juga sesuai Google Map, tapi lu gak ada, lu kemana Suci? Di situ kita berantem sama Suci. Di situ berantem, Suci lu udah ikutin gue aja. Dan pada akhirnya setengah jalan, aku sama Suci gak sengaja ketemu lagi. Itu ketemunya di warung. Di warung itu ibu-ibu. Warungnya tuh yang punyanya tuh udah agak tua. Ibu-ibu. Di situ aku lihat motornya Suci lagi berhenti di situ. Dan aku bilang, Suci, lu lagi di warung? Iya, gue lagi di warung. Ya udah, aku susul lah. Dan ternyata benar itu Suci. Aku gini Suci gitu. Ini benar lu kan, bukan orang lain. Bukan, gitu. Ya udah lu mau apa? Lu mau makan dulu atau gimana? Gitu. Ya udahlah, kita makan dulu. Terus ibu-ibu itu bilang, Neng mau pada kemana? Nanya lagi. Kita mau ke Pamengpeuk Bu, mau ke rumah temen saya gitu. Aku bilang gitu. Terus ibu bilang, hati-hati ya Neng. Soalnya ada jalan bercabang. Ada jalan bercabang, hati-hati.
Terus juga di sini pernah ada kejadian kecelakaan. Ibu itu bilang ke saya ada kecelakaan yang beruntun. Dan di situ kita berdua kaget, frontal. Hah? Serius, Bu? Kita bilang gitu. Dan ibu itu, iya Neng, serius, ibu nggak bohong. Terus di situ kita ngobrol. Gimana nih Ci, mau lanjut apa kita balik Bandung aja? Terus Suci bilang gini, udahlah kita udah tanggung tengah jalan juga, mau balik Bandung juga udah nggak akan bisa gitu ya. Udah mending kita lanjut aja lah. Suci bilang gitu. Terus aku jawab, ya udah deh, oke kita lanjut. Ya udah kita makan dulu aja gitu. Kita ngemil, ngopi sambil ngerokok gitu. Terus pas udah itu kita pamitan sama ibunya, Bu, saya pamit, saya mau ke rumah temen dulu. Ya udahlah. Berselang itu udah malam jam 10. Kita tuh jalan. Tapi anehnya tuh diputer-puterin. Maksudnya? Jadi gini, udah 3 kali lewat situ, tetap itu jalannya yang sama. Dan yang ketiga kalinya tuh, kita kan bawa kresek bekas makanan tuh ya. Aku tandain di pinggir jalan. Biar tahu gitu, kalau kita lewat sini apa enggak gitu. Nah udah gitu, dari kejauhan nih, sebelah sana. Ci, tuh ada mobil. Aku bilang gitu ke Suci. Suci bilang, mana? Itu belakang lu. Oh iya, ada mobil. Yaudah, kita ikutin aja itu mobil. Suci bilang gitu. Terus aku jawab, ya udah, oke lah. Ayo kita ikutin mobil itu. Terus aku berhenti lagi. Ci, lu ngerasa gak sih ini jalan balik lagi ke jalan yang tadi? Suci bilang, ah masa sih? Gue gak ngerasa tuh. Coba lihat tanda itu. Suci lihat tanda itu. Dan Suci pun shock, kaget. Lah, iya, kok bisa balik lagi ke jalan yang tadi? Ini gimana ceritanya? Dan aku pun bilang, Ci ini ada yang gak beres, Ci. Yaudah, Suci bilang gini, coba lu susul mobil pick up-nya, mobil box-nya. Nah, di situ aku kejar-kejaran sama mobil box ini. Kejar-kejaran sama mobil box. Pas begitu kebenaran, nyusul dan lihat, oh my god, damn. Apa? Gak ada supirnya. Hah? Gak ada supirnya sama sekali. Di situ aku berhenti serentak sama Suci. Suci, anjing banget ini. Suci kaget. Kenapa lu? Ini gak ada supirnya. Terus Suci bilang, masa sih? Sumpah, ini gak ada supirnya. Gak ada supir sama sekali. Dan Suci bilang, kok bisa? Gue juga gak tahu. Ini bensin kita keadaan mau habis, Suci. Ini gimana? Ya udahlah. Yaudah, kita ikutin dulu aja jalan. Siapa tahu nemuin warung atau pom mini. Kita jalan. Berapa menit kemudian, ada setengah jam atau sejaman lah, kita nemu pom mini berserta warung kayak pecel lele. Oke. Di situ kita isi bensin dulu. Terus aku bilang ke Suci, lu lapar gak Suci? Ya, gue lapar lagi nih. Ya udah, kita makan dulu aja di pecel lele ini gitu kan. Ya udah, yuk. Dan ternyata di warung tersebut itu kakek-kakek, kayak bapak-bapak tua, rambut ubanan, tapi dia tunduk begini. Dia nggak mau memperlihatkan wajahnya ke kita. Oke. Tunduk aja. Terus aku bilang, Pak, aku mau pesen ini. Dia itu tunduk, nggak ngelihat ke kita sama sekali mukanya, tunduk. Aku bilang ke Suci gini, Suci,
gue mau ngomong sama lu, ikut dulu gue keluar warung. Suci bilang, ngobrolin apa sih? Gue lagi lapar nih. Udah, lu ikut gue dulu aja ngobrol. Aku bilang gitu ke Suci. Terus gini, Suci, yaudah ya, ayo. Suci, lu ada yang aneh gak sih sama mobil tadi? Mobil apa? Dia bilang tuh, mobil pick up, mobil kolbak yang gak ada supirnya. Ya juga sih, aneh juga. Kenapa kok bisa gak ada supirnya? Terus kita tiba-tiba nemu warung dan pom mini. Di situ kita berdua terheran. Di situ kita berdua shock berat. Aku bilang gini ke Suci, Ci, lu ada yang aneh gak sih sama warung ini? Dan Suci jawab, iya, aneh banget. Ini warung, tiba-tiba ada warung banget. Terus aku bilang, Ci, lu ngerasa gak sih kalau bapak warungnya tuh selalu tunduk terus, gak pernah memperlihatkan muka gitu. Terus Suci jawab, iya, kenapa ya? Kok dia gak ngeliatin mukanya gitu? Gak ngeliatin mukanya. Kenapa ya? Kok bisa gitu? Terus aku bilang gini, di situ pertanyaan gue, Ci. Udah janggal dari mobil pick up, terus sekarang janggal di warung. Kok bisa bersamaan? Ada apa ini sebenarnya, Ci? Ini kita di daerah mana, Ci? Aku bilang gitu. Dan Suci jawab, Fanya, gue gak tahu ini daerah mana. Kan lu yang ngajak gue main ke Pamengpek. Kan lu yang bawa gue. Gue gak tahu ini di mana. Ngapain lu tanya gue, gitu kan? Ya udahlah, sekarang kita masuk lagi aja ke warung. Kita makan biasa aja. Anggap aja kita pura-pura gak tahu gitu ya. Udahlah, kita masuk lagi ke warung, kita makan. Soal pembayaran, Pak berapa semuanya? 30.000. Kasihlah kita 30.000. Oh iya Pak, sekalian saya mau isi bensin. Di situ isi bensin lah saya sama teman saya. Isi bensin. Setelah itu, Ci, lu sadar gak sih ini jalan tuh sepi banget. Ini jalan tuh gak serame sebelum kita kesini. Dan Cici pun bilang, ya ini jalan gak serame itu. Gue curiga, Suci bilang gitu. Terus bapaknya itu sempat berpesan sama saya, jangan pernah ngelihat ke belakang ya. Sedangkan motor Suci itu gak bisa di starter, harus diselah. Dan di situ aku sambil nyalain motor starter, dan aku bilang gini, Suci, lu motor udah bisa nyala belum? Pas udah ngomong gitu, lihat ke belakang. Kenapa? Itu warung gak ada. Hah? Gak ada itu warung. Hilang. Terus yang dilihat apa? Itu warung gak ada sama sekali. Gak ada warung. Dan di situ aku bilang ke Suci, Ci, lu motor nyala langsung kita gas, Ci. Ini gak bener, Ci, gak beres, Ci. Dan Suci jawab, apanya yang gak beres? Lu lihat ke belakang, itu warung gak ada. Kata Suci, iya benar lagi, gak ada warung lagi. Kok bisa hilang itu warung? Nanya ke saya jawab, ya gue mana tahu, Ci, gue aja gak tahu itu warung kenapa bisa hilang. Di situ Suci cepet-cepet nyelah motornya. Udah, Ci, lu nyala motor, udah ayo gas. Udah jalan, ternyata ada jalan cagak gini, kanan sama kiri. Di Google Maps itu melihatkan jalan ke kiri. Ci, ini jalannya dari Google Maps ke kiri, Ci, bukan ke kanan. Yaudah lu cari orang dulu deh, Suci bilang gitu. Yaudah ntar gue tanya, adalah seorang nenek-nenek lewat. Nek, maaf, mau nanya, kalau ke Pamengpek Pantai itu di belah mana ya? Kesini, kata si neneknya tuh. Itu keadaan jam 12 malam. Tiba-tiba ada nenek-nenek. Terus nenek-nenek itu bilang gini, tadi kamu ke warung sana ya? Warung. Saya bilang gitu, warung. Oh iya, Nek, tadi ke warung sana. Dek, lain kali jangan sembarangan masuk warung. Gak semua warung itu bersih. Gak semua warung itu alami.
Nenek itu bilang gitu. Aku dan Suci kaget lah. Lah, kok bisa nenek tahu? Emang kenapa nih sama warung itu? Gak ada apa-apa. Cuma di jalan itu pernah ada kecelakaan beruntun. Salah satu mayatnya tidak ditemukan. Dan mungkin bisa jadi itu adalah arwahnya. Di situ kita kaget. Aku sama Suci kaget. Loh, kita habis dari situ, Nek, kata Suci itu. Kita habis makan di warung itu. Dan nenek pun terdiam. Nenek itu terdiam, gak banyak bicara lagi. Nenek cuman bilang, yaudah, sekarang kamu ke arah situ, jalan aja lurus ke sana. Dan kamu gak perlu noleh kanan, kiri, atau belakang. Mau teman kamu ada di belakang, pasti teman kamu ada di belakang. Gak mungkin hilang. Nenek jamin. Nenek itu bilang gitu. Nenek jamin teman kamu akan ada di belakang. Asalkan kalian berdua jangan pernah noleh ke belakang. Jangan pernah noleh ke kanan atau ke kiri. Kalian noleh lurus aja terus. Fokus jalan. Dan terus di situ kami memutuskan untuk pergi bareng lagi. Dan aku bilang ke Suci, Ci, lo denger ya apa kata omongan nenek itu? Ya, gue dengar. Nah, di situ aku seketika ngelihat ke belakang. Lah, kok nenek-nenek itu gak ada? Terus aku berhentiin Suci. Ci, stop dulu, berhenti dulu. Dan Suci bilang, ada apa sih lu? Ini udah malam, udah tengah malam nih. Lu mau ngapain lagi? Suci tuh marah. Lu mau ngapain lagi? Ini udah tengah malam. Gue udah capek. Lu mau ngomong apa lagi? Dan aku bilang gini, Ci, lu ngerasa gak sih? Lu sadar gak sih nenek-nenek itu hilang? Nenek-nenek itu bukan manusia biasa. Dan Suci pun bilang, gue juga gak tahu. Gue lihat ke belakang udah gak ada nenek itu. Apa mungkin nenek itu bukan makhluk biasa gitu kan? Dan aku bilang, Ci, lo ngerasa ada kejanggalan gak sih dari tadi di warung sampai sekarang? Dan Suci pun jawab, iya sih emang ada kejanggalan gitu. Ada aneh gitu, kok bisa ada warung tiba-tiba ada nenek-nenek, kenapa bisa begitu? Terus aku jawab, ya udahlah Ci, kita jalan dulu aja lah. Dari Suci pun, ya udah ya, ayo kita lanjut jalan. Tiba-tiba ada gerombolan anak kecil nih. Ci, ada anak kecil, itu pada main. Mana? Itu setan di sebelah kiri, kata aku tuh gitu. Dan Suci jawab, anjir iya dong, kok tengah malam begini ada anak kecil? Gak logika dong, kok anak kecil masih main? Dan aku bilang, udahlah Ci, ayo kita gas aja, kita gas. Ayo kita lewatin. Ya udah, aku sama Suci lewatin. Dan terus kita berhenti, kita ngobrolin sama Suci gini. Ci, lo tau gak itu anak kecil kupingnya gimana? Kupingnya tuh panjang anjir. Dan kayak tuyul. Suci pun bilang, masa sih? Gue gak percaya. Gue cuma ngelihat selewat. Dan aku pun bilang, Ci, lo harus tahu itu anak kecil bukan anak kecil sembarangan, Ci. Kita nggak boleh sompral di sini. Dan Suci pun bilang, masa sih? Gue nggak percaya itu tuyul gitu kan. Dia tuh sompral gitu. Dan pada akhirnya kita kaget.
Kita lagi berhenti ngobrol, tiba-tiba ada sosok wanita, baju putih, tinggi, mukanya ketutup rambut. Tiba-tiba dia ketawa di pohon. Pohon mana? Pohon di pinggir jalan. Pohon pinggir jalan. Gue bilang, Ci, sambil nunjuk. Ci, itu apa? Mana? Lu ngapain? Lu lihat apa? Itu ada cewek, rambutnya, mukanya ketutupan rambut. Aku bilang gitu. Dan Suci jawab, mana? Ci, nggak ada. Lu lihat lagi. Aku kaleng dia. Aku gini, lihat tuh aja. Dan Suci pun kaget, shock berat. Ini udah jalan udah nggak bener ini. Ini jalan udah persetan gitu. Ini jalan udah bener-bener banget. Ini jalan udah nggak benar gitu. Lu yakin Fanya mau lewat sini? Terus aku bilang gini, Ci, kita udah terlanjur lewat sini. Mau gimana lagi? Mau nggak mau kita harus ngelewatin jalan ini. Kita harus sampai ke tempat temen gue, Tania. Di situ kita berdoa, baca-baca doa gitulah. Pada akhirnya, Ci, lu berdoa, gue berdoa. Kita lanjut jalan. Lanjutlah kita jalan. Pas pada saat itu, aku sama Suci udah nggak karuan ya, udah benar-benar pasrah lah, udah benar-benar ya udahlah, terserah lah mau kedepannya gimana gitu ya. Pada kita jalan, kita nemu persimpangan lagi, kita nemu pemukiman, kita nemuin pemukiman dan tiba-tiba azan. Aku sama Suci kaget, Ci, gak salah ini udah subuh. Ci, ini gak salah udah azan subuh. Dan Suci jawab, lah iya ini udah subuh. Ini udah azan subuh. Kita berarti seharian dong. Kita benar-benar selama itu di jalan. Suci bilang gitu. Dan aku bilang, Ci, ini gak ada yang benar. Udah kita mending mampir dulu aja ke masjid, Ci. Kita tanya sama warga sekitar. Dan kita tanya sama warga sekitar di masjid, Pak, saya gini. Dan bapak itu tersebut bilang gini, iya Neng, di jalan Gunung Gelap itu pernah terjadi kecelakaan beruntun. Satu mayat itu tidak ditemukan. Yang di mobil itu ternyata orang itu supir mobil pick up. Ternyata dia adalah mayat yang tidak ditemukan. Dan di situ aku sama Suci kaget. Lah, kok bisa ketemu itu gimana? Gitu. Di situ aku kaget, Ci, gimana Ci? Mobil pick up itu ternyata supirnya temuin, Ci. Pantes aja tadi kita gak ngelihat supirnya gitu. Jadi ini gimana, Ci? Ya udahlah. Kita kan udah ngelewatin juga. Mau gimana lagi? Ya udahlah, kita istirahat dulu aja di sini di masjid ini. Kita sholat dulu aja. Kita minum dulu aja. Kita minum, kita sholat. Setelah itu hati kita agak tenang. Setelah itu barulah melanjutkan perjalanan lagi ke rumah Tania. Pada saat sampai rumahnya Tania, aku tuh dimarahin besar sama Tania, Kak. Tania tuh bilang gini, lu kemana aja? Gue chat gak dibales, gue telepon gak diangkat. Terus aku jawab sama Suci, lah orang gue juga chat lu, gue juga teleponin lu tapi gak bisa. Lu itu kemana? Terus Tania jawab, gue dari tadi di sini standby HP. Gue takut lu berdua kenapa-kenapa. Mana lu berdua kan cewek.
mana malam, tengah malam lagi gitu, sampai sekarang, sampai nyampe rumah gue subuh. Lu berdua kemana sih? Di chat gak dibales, di WA gak dibales, di telepon gak diangkat. Terus aku bilang gini sama Suci, orang WA ke lu aja checklist 2, telepon ke lu pun berdering, tapi di gue gak ada notif. Di gue gak ada notif lu masuk. Pas aku dan Suci buka di rumah Tania, nih baru masuk WA lu, baru masuk panggilan telepon lu. Gue juga heran kenapa bisa kayak gini, padahal aktif data, kuota ada, kenapa sinyal ada, tapi kenapa gak bisa ngehubungin lu Tania, gak bisa ngechat lu Tania, kenapa gak nyampe? Dan di situ Tania pun tanya, lu lewat jalan mana Suci Fanya? Lu lewat mana? Dan aku sama Suci pun jawab, kita dari Google Map diarahinnya ke Gunung Gelap. Dan di situ Tania kaget, hah? Gitu kan? Loh kok bisa? Lah orang dari mapnya gitu gimana? Gitu. Itu tuh, aduh, Tania tuh bilang, aduh, itu tuh jalan yang terbilang jalan angker. Kenapa angker? Polosnya aku dan Suci. Di situ tuh pernah terjadi kecelakaan beruntun. Dan satu mayatnya tuh gak ketemu. Ada kejadian beruntun. Dan di mana satu mobil itu masuk ke jurang dan supirnya itu tidak ditemukan, tapi ada bercak darah, Fanya, Suci, tapi orangnya nggak diketemuin. Terus aku dan Suci kaget, lah kok bisa? Apa jangan-jangan mobil pick up tadi yang kita lihat, Suci? Aku bilang ke Suci gitu. Terus aku jawab, iya kayaknya itu deh Suci, mobil pick up itu. Tadi gue sama Suci lihat mobil pick up itu. Mobil pick up yang gak ada supirnya. Mobil pick upnya tuh benar-benar, aduh gak ada supirnya. Tadi dikejar, gak ada supirnya. Di situ aku sama Suci kaget, benar-benar kaget, benar-benar gak tahu harus gimana. Benar-benar, udahlah. Terus Tania bilang, yaudah, besok lu pulangnya jangan malam. Mending lu pulangnya siang aja. Karena kalau malam itu bahaya juga buat lu. Nanti yang ada lu ke situ lagi jalannya. Tania bilang gitu. Terus aku dan Suci jawab, ya udah, kita besok pulang siang aja jam 12 siang biar gak kemalaman juga. Dan Tania bilang, saya di situ disuruh sama Tania untuk jalan ke sini, dan saya mengikuti jalan Tania. Dan di situ aku dan teman aku tuh pergi jam 10, jam 11-an. Di situ aku pulang, pamitan jam 11 siang lah, pamitan sama keluarga Tania. Di situ kita pulang, dan ternyata jalan yang diarahin sama Tania itu nggak selama yang kita pergi. Jadi jalannya itu benar-benar mulus, benar-benar lancar gitu. Dan aku sama Suci pun kaget, Ci, kok jalan sini lancar ya, aman gitu, nggak kayak kemarin. Iya, jalan sini lancar. Ya udahlah, ayo kita pulang. Kita pulang, nyampe rumah kita ngobrol, Ci, bener ya, kemarin kita salah jalan. Jalannya kita kemarin lama, tiba-tiba sampai subuh. Tiba-tiba nyampe ke rumah Tania tuh jam 5. Sekarang ini kita cuma 3 jam, 4 jam doang, Ci. Kemarin tuh lama. Dan disitulah akhir cerita saya sama Suci di perjalanan menuju Bandung ke Pamengpeuk.
Oke, Tevanya, ini Ya. ke rumah temen ya? Iya betul, ke rumah teman. Jauh banget. Lumayan. Ke Garut. Iya. Itu Garut mana sih jatuhnya? Pamengpek itu perbatasan Bandung Garut. Nah, katanya di pinggir laut. Iya. Pinggir betul. laut itu laut apa? Laut Santolo. Berarti ada pantainya? Ada. Pantainya? Pantai Santolo itu. Oh, Pantai Santolo. Iya. Oh, nah ini kan tadi pas dicerita, berarti udah pernah kesana dulunya? Udah, tapi rombongan dulu tuh, rombongan banyak. Kalau rombongan itu kan beda jalan ya. Dan kebenaran yang sekarang ini aku pakai Google Maps cuman berdua orang, jadi nggak sesuai dengan waktu rombongan. Oh, tapi emang sebelumnya jalan itu ramai? Sebelumnya sempat memang ramai. Itu tahun berapa sih? Itu udah lama sih, 2023-24 lah. Oh, pas pertama kali kesana atau sebelumnya udah pernah juga? Pertama kali ke sana. Oh, yang rombongan itu? 2022. Oh, di 2022? 22. Oke. Berarti dulunya itu rame? Rame itu. Tapi kondisinya itu jalanannya itu maksudnya emang nggak ada pemukiman atau jarang? Emang jarang ada pemukiman. Di daerah sana emang begitu? Ya, emang jadi jarak pemukiman sama pemukiman lain tuh agak jauh gitu. Jadi ini rumah, di sini rumah, hutan, rumah, hutan, rumah. Oh. Gitu. Nah sebelum jalan kan udah diperingatin ya ketika di Bandung. Kan jalan malam itu udah malam banget jalannya. Iya. Gak malam udah banget malam. sih itu, ya jatuhnya udah menjelang malam lah ya. Iya. Menjelang malam dari Bandung. Nah ini kan dapat saran nih dari beberapa warung atau beberapa orang Iya. yang apa ya bisa dibilang kenapa jalannya itu malam. Itu kenapa nggak pagi? Karena temen aku si Suci ini tuh emang dia lagi kebenaran ada acara keluarga. Dia pagi sampai siang itu nggak bisa. Jadi dia bisanya sore. Oh gitu. Iya. Jadi udah mau nggak mau kita berangkat sore hari. Nah kan udah diperingatin nih. Ya. Biar supaya jangan jalan malam. Kenapa masih memaksakan? Namanya anak muda ya. Aku sama Suci itu. Jadi kita tuh maksa gitu. Aku juga udah nanya sama Suci mau balik Bandung atau lanjut gitu. Dan Suci bilang ya udah lanjut aja. Ya udah jadi kita lanjut aja memaksakan gitu. Jadi kita melanggar perintah mereka gitu. Emang yang temen di Bandung ini temen apa sih maksudnya sampai se-effort gitu ketika kesananya? Jadi temen dulu kecil gitu. Oh berarti beliau ini pernah tinggal di Bandung? Iya, emang asli orang Bandung. Emang asli orang Bandung? Iya. Oh terus pernah pindah? Sempat pindah ke Jakarta, terus dia pindah lagi ke Bandung. Oh, oke. Nah kalau yang di Garut ini temen apa? Temen dulu waktu kerja SPG. Waktu dia di Bandung atau gimana? Di Bandung. Waktu dia di Bandung, SPG-an bareng sama saya. Terus dia pindah lah. Balik lagi karena orang tuanya sakit. Jadi dia pindah ke Pamengpek. Ke Garut ini? Iya. Pamengpek ini? Iya. Nah ini kan ketika jalur jalan malam ini kan mengalami yang namanya ini fenomena yang menurut aku nih nggak masuk di akal sih mesti. Sempet terpisah nih dari Suci ini. Iya sempat. Jadi selama terpisah itu aku tuh sempat diputerin 3 kali puteran. Oh berarti Suci ini enggak? Enggak, Suci itu langsung ke warung. Oh. Jadi aku yang diputerin 3 kali puteran gitu. Oke makanya terpisah. Iya. Oke. Nah setelah itu kan ngalamin kejadian yang ini benar-benar nggak bisa masuk akal sih. Maksudnya ada sebuah mobil pick up yang melintas. Itu ketika setelah dari warung ya? Ya. Yang melintas tanpa supir. Jadi teman saya Tania itu bilang bahwa ada kejadian di jalan Gunung Gelap itu. Ada kejadian yang tabrakan beruntun. Oh berarti si mobil pick up ini juga termasuk juga? Iya, dan mobil itu tuh masuk jurang. Sopirnya itu nggak diketemuin sampai sekarang. Oh berarti si yang tadi diceritain yang si orang yang satu korban ini yang nggak ditemukan berarti itu si supir Pick up itu. Pick up ini? Iya. Bercak darahnya ada tapi badannya, tubuhnya tidak ada. Oh.
Nah, perihal tentang warung, apa ada sangkutannya masih sama warung ini yang Teteh tadi ceritakan yang tiba-tiba itu hilang? Tania bilang itu beda kejadian lagi. Oh gitu. Tapi dulunya ada warung. Ada. Kejadian kayak gimana? Jadi semenjak kejadian tabrakan beruntun itu ada satu mobil yang nabrak warung itu. Dan pemilik warung itu ketabrak meninggal di tempat. Oh, berarti nggak terselamatkan juga? Tidak terselamatkan. Berarti yang penjaga warung ini si korbannya itu? Iya. Itu bapak-bapak lumayan tua lah, ada ubannya gitu. Dan dia menunduk terus kalau ditanya. Nah, sebelum berangkat emang nggak konfirmasi ke Tania perihal tentang jalur mana sih yang enak untuk diambil dan aman untuk diambil? Nah, kebenaran Tania itu lagi sibuk ngurusin rumah tangga. Dia kan udah berumah tangga tuh. Nah, jadi Tania cuma ngasih Sherlockan aja dan kita mengikuti sesuai Google Maps aja. Tapi nggak ada, maksudnya nggak ada saran jangan lewat sini ya? Gak ada. Jadi Tania cuma bilang, yaudah kamu lu ikutin Google Map aja ya gitu. Itu aja sih. Jadi nggak ada untuk mengarah ke jalan kemana-kemana itu tidak ada. Nah ini kan baliknya berbeda nih ya sama jalur yang pertama ya? Ya, nah pas pulangnya baru Tania bilang, kamu lewat jalan sini aja. Itu lebih lancar, lebih aman. Jadi ya udah kita ngikutin Tania dan ternyata kita selamat sampai tujuan. Oke. Nah, ketika sampai di rumah Tania, si Suci ini sempat trauma gak sih tentang kejadian? Dia sempat trauma, dia sempat shock juga. Suci sempat bilang ke aku, gue nggak mau lagi ke rumah temen lu yang Tania itu. Kenapa? Gue nggak sanggup di jalannya. Gue nggak bisa di jalannya kayak gitu. Apalagi sampai disesatkan kayak gini. Lagi kenapa nggak satu motor aja? Berhubung aku sama Suci itu suka motoran gitu ya. Oh ready. Iya ready gitu. Jadi suka motoran. Jadi aku sama Suci bawa motor masing-masing gitu. Jadi nggak satu motor berdua. Iya biasanya kalau cewek kan kalau kemana-mana kan satu motor berdua nih. Karena Suci ini tomboy gitu. Aku tomboy, dia tomboy. Jadi yaudahlah riding aja gitu lah. Oke. Oke nih Kak, sempat nanya nggak sih sama Kak Tania perihal tentang tragedi yang mengakibatkan banyak korban nih? Ini lebih dari 5 nih ya korbannya nih. Soalnya kan tabrakan beruntun. Iya. Sama si pemilik warung juga nih. Ya. Nah, sempat nanya gak sih? Maksudnya ini tragedinya kapan terjadinya? Jadi Tania itu jawab itu adalah masalah dulu. Masalah sebelum entah dia sebelum lahir atau masih orang tuanya masih pada muda gitu. Jadi Tania pun belum tahu jelas itu kejadiannya kapan. Mungkin ya sebelum Tania lahir lah ya, kejadiannya udah lama banget. Jadi di situ kita pun gak banyak nanya, gak banyak bertanya ini gimana gitu. Enggak, jadi ya mungkin itu kejadian kelam, kejadian masa orang tuanya. Berarti orang-orang sana itu pasti tahu ya? Pasti tahu semuanya. Apa nama daerahnya? Gunung Gelap. Gunung Gelap. Jalan Gunung Gelap. Oke, Jalan Gunung Gelap. Baru tahu sini. Berarti kalau Jalan Gunung Gelap ini berarti udah ngelewatin Nagrek? Udah kelewat. Oh, berarti Jalan Gunung Gelap ini berarti udah masuk perkampungan? Udah masuk perkampungan, pedesaan itu udah masuk hutan. Oh, berarti bukan nama jalur ya? Maksudnya bukan jalur umum atau jalur itu lintas jalur provinsi? truk. Oh, jalur truk. Ya. Berarti lintas provinsi dong? Ya. Tapi kebenaran waktu itu lagi nggak ada truk, lagi benar-benar jalanan kosong. Nah, kenapa tuh kok bisa kosong jalur jalanan? Soalnya kan untuk tahun-tahun segini ya, maksudnya di beberapa jalur, entah itu walaupun sesepi apa, pasti kan ada kendaraan yang lewat. Nah, kebenaran itu tengah malam dan saya pun aneh, kenapa kok bisa kejadian seperti ini? Kenapa kok bisa nggak ada mobil truk gitu yang jalan gitu, yang maju gitu? Nah, jadi kenapa nggak ada mobil truk gitu jalan? Di jalan itu nggak ada mobil truk, padahal dulu tuh ada mobil truk gitu dan sampai sekarang pun masih teraneh-aneh gitu. Tidak ada mobil truk yang lewat gitu. Emang pada saat itu jalan itu di hari apa? Emang sepi banget di malam Jumat kalau nggak salah. Malam Jumat hari Kamis.
Kebenaran itu Kliwon. Kliwon itu. Oke. Wah, ini kacau juga sih. Kenapa dan nggak nginep? Kenapa langsung pulang? Karena kita nggak punya waktu lama, karena kita juga punya pekerjaannya masing-masing, jadi kita nggak bisa nginep lama-lama. Jadi kita begitu sampai siangnya langsung balik. Berarti langsung pulang ya? Ya. Tapi ada tempat tinggal nggak di sana? Di sana paling rumah Tania aja. Rumah Tani aja. Tapi ada kamar buat maksudnya kalau Ada misalnya kamar. Buat istirahat ada kamar tamu. Oke Teh, terima kasih nih Teh. Ya, terima kasih Udah juga. mau luangin waktunya dan membagikan sebuah kisah. Ini pengalaman yang menurut aku ini sangat-sangat apa ya, bisa dibilang dijadikan pembelajaran ya. Iya, benar. Buat orang-orang di luaran sana, tolong hati-hati dalam perjalanan. Kalau bisa jangan malam hari lah. Iya. Kalau misalnya mau malam hari juga banyak-banyakin berdoa aja biar selamat sampai tujuan. Oke. Dan jangan diulangin lagi. Ya, dan tidak akan terulang lagi. Oke, Karena siap. sudah tidak mau. Oke, Kak Fanya sekali lagi terima kasih nih ya. Ya, sama-sama. Oke, mungkin itu aja cerita dari Kak Fanya. Mungkin juga bisa diambil sisi positifnya dan buang jauh sisi negatifnya. Dan gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.